aja berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Inggris mungkin lolos besok, atau justru Inggris tidak perform sebagus kemarin juga, itu mungkin. Tapi ini lawannya Denmark. Mungkin nggak Inggris bermain lebih bagus seperti di game menghadapi di game yang pertama, di mana mereka bermain, buat gue ya, mengecewakan banget sih. Banyak Trent di tengah nggak perform, Foden di tengah nggak perform juga. Sebenarnya nggak perform dua orang itu aja. Yang lain menurut gue juga coach. Yang lain textbook. Yang lain ya nggak perform, cuma textbook gitu. Jalanin peran doang. Lu? Tapi menurut gue Denmark nih lawannya nih. Denmark kalau dari segi permainan jauh lebih nyaman megang bola ya dibandingkan lawannya si Serbia kemarin. Tapi kalau soal Inggris nggak ada pilihan lain selain harus berkembang sih permainannya. Karena kemarin kan itu golnya juga menurut gue ada luck-nya juga sebenarnya ketika lawan Serbia dan juga bisa disambut sama Bellingham kayak begitu. Tapi kalau untuk lawan Denmark, gue pengen ngeliat Inggris ini lebih berani itu, lagi. Asisnya itu deflect. Mantul dulu, ada berubah arahnya. Padahal kasihnya bawah. Jadi berubah arah dan pas banget di area kepalanya Bellingham. Pas banget atau Bellinghamnya pinter ngejar? Bellingham juga ada effortnya juga, itu luar biasa. Iya dong. Tapi kalau soal Inggris jelas harus banyak. Mungkin PR terutamanya gue nggak terlalu banyak doa gitu. Gue nggak perlu khawatirin lini depannya karena gue yakin kalau dari build up dari awalnya udah bener, ke depannya pasti cair karena pemain-pemainnya bagus-bagus juga. Beberapa kali bener loh Zal kemarin sampai final third. Lini depannya bingung. Abis itu si Foden terutama ya salah satunya. Tapi kalau soal lini tengahnya ini menurut gue Trent harus improve banget, terutama dari body shape dia ketika nerima bola. Atau nggak usah dimainin? Gue sih masih pengen dia dimainin karena kalau dari segi aspek kreativitas menurut gue belum ada pemain lini belakang Inggris atau lini tengahnya yang lebih di atas Trent. Gue belum prefer Mainu untuk di sekarang walaupun gue tahu dia punya kualitas, tapi gue masih prefer Trent karena dari segi kreativitas lebih ke arah range passing. Trent ini masih menurut gue one of the best lah di squad Inggris yang sekarang. Tapi kalau soal improvement harusnya dia Liverpool ya. Masalahnya nggak long ball. Tapi di babak sebelumnya main bola pendek kayak nggak perlu Trent deh. Menurut gue masih perlu juga deh. Tapi soal improve-nya itu, soal body shape-nya dia kemarin salah satunya ketika si lawannya dapat peluang berbahaya kan berawal dari dia minta bola tapi nerima bolanya body shape-nya nggak benar, akhirnya dia nggak aware sama lawan di sekeliling dia. Jadi soal body shape dan awareness menurut gue PR-nya. Ini judulnya bener. Sisinga linglung lebih TAA linglung lebih cocok. Ini lebih ke TAA yang linglung ya. Tapi TAA gue menurut gue harus selalu jadi pemain. Linglung. Enggak lah. Gue rasa. Lu Inggris gimana main di Denmark? Gue rasa TAA layak dicadangkan. Iya itu loh poin gua. Kasih kesempatan Maino karena itu posisi Maino. Yes. Wah, dan dia sudah biasa. Ini bukan karena kualitas TAA, karena dia belum biasa. Porsinya beda di situ. Dia belum biasa di posisi itu. Nah, ini sama kayak gua juga begini. Gelandang iya, Maino oke. Tapi Trentnya tetap di kanan. Apa tadi ganti jadi cadangan? Siapa? Trent, TAA. Enggak. Walker di Stones. Kanannya Trent. Walker yang diparkir Walker atau pindahin ke kiri kayak di Rice Maino, itu kayak keren banget sih. Atau Walker bisa main di kiri nggak ya? Belum di Spurs di kanan, di Burnley di kanan, Southampton juga di kanan. Hampir nggak pernah. Lebih sering Trippier yang kalau mau coba-coba begini. Tapi gue agak khawatirnya juga sama Southgate karena ada tren dari dia. Ketika udah unggul cepet, katakanlah 1-0 di 10 menit sama 20 menit pertama, abis itu dia lebih sering parkir dan nggak ada keunggulan, nggak ada keinginan untuk nambah gol. Mana aja evidence-nya, salah satunya 2018 tahun Kroasia. Trippier gol free kick 1-0, abis itu nggak ada usaha untuk menambah keunggulan. Abis itu lawan Italia di final 3 tahun lalu, abis unggul cepet, apakah mereka ada keinginan untuk nambah gol? Menurut gue lu nggak bisa bandingkan 3 tahun lalu. Squadnya itu beda banget. Tapi Southgate masih sama coach. Iya, tapi squadnya beda. Yang nendang bola itu pemain bukan Southgate-nya. Atau mungkin keinginannya dari Southgate? Ya, dia boleh menginginkan ini itu yang keren-keren, tapi kalau nggak berjalan di lapangan kayak kemarin susah juga. Kan kembali lagi ke kualitas pemain. Southgate blunder tidak panggil Rashford, Grealish, Henderson. Ini pemain-pemain yang punya pengalaman semua. Kira diparkir. Iya, jadi lu nggak bisa kemarin Gehi main lumayan lah. Kalau next ya dia main flop, orang salahin dia. Enggak, dia itu nggak punya jam terbang. Dalam turnamen kayak gini yang lu butuh itu jam terbang. Jadi bukan strategi lu punya strategi canggih kalau pemain lu nggak bisa ngejalanin gimana? Sama kayak TA. Apakah lu bisa salahkan TA? Enggak juga. Karena gaya Liverpool directnya Liverpool bermain itu lebih ke direct.
dengan kekuatan TA. Nah Inggris kan nggak kayak gitu. Lebih ke nggak jelas tau. Iya, jadi seringkali kepres lah istilahnya TAA. Jadi perannya TA nggak, makanya gue prefer Maino daripada. Nah coba sedikit kita bedah nih dari kacamata seorang pelatih. Inggris dan Southgate, apa sih coach permainannya, skemanya, strateginya? Nggak ada. Nah itu dia poinnya gue. Gue pengen nanya, kalau Ya, takutnya gue salah, gue nanya pelatih beneran. Pragmatis aja, nggak ada pattern, nggak Iya, ada kan? identitas yang jelas. Iya. Oh gue nggak salah berarti. Dan ini gue lihat hanya 11 pemain yang mungkin hebat di atas kertas karena media Inggris sangat lebay. Makanya gue selalu sarankan untuk jangan baca media Inggris kan. Tapi sampai final kemarin. Ya Prestasinya lumayan di turnamen. Inter sama AC Milan juga sampai semifinal di Champions League kan, kembali lagi sampai final atau enggak itu kan tergantung drawing. Tapi kembali lagi ini pemainnya beda. Tahun lalu sampai final gue masih bisa terima karena pemainnya masih banyak yang bagus. Ya sekarang kan enggak. Lu mau lihat Gordon atau Palmer main bisa enggak? Nah itu gue layak menunggu. Lu malah layak mulu. Layak ganti siapa? Saka. Si Palmernya mungkin Foden atau si Saka nggak main jelek dong kemarin. Saka oke lah. Saka babak pertama bagus, babak kedua tenggelam juga. Bukan cuma Sakanya doang, cuma ini juga satu tim juga tenggelam. Mediocre banget kemarin. Palmer sekalipun layak dicoba, tapi apakah bisa perform, menurut gue bakal kayak Foden ya, juga jam terbang dulu lah, kita nggak pernah tahu. Jam terbang juga bermasalah, dan juga Foden ini kan lebih ke sistem player. Kalau gue lihat dia kenapa bisa bersinar banget di City ya karena sistemnya bagus juga. Pemain City semua begitu, mainnya sistem player semua. Jadi di hajatan bola ini, ketika di hajatan bola nggak kelihatan. Tapi kalau untuk Foden yang menurut gue Southgate ini belum memanfaatkan, bukan cuma si Foden dong, Sakanya pun juga belum terlalu bisa, belum bisa dimanfaatkan oleh si. Karena nggak ada sistem. Si Southgate. Udah main gimana aja kita bisa manfaatin seorang Foden di timnas Inggris, coach? Gak bisa. Main kayak biasa ya. Lu harus punya pelatih yang Foden itu dari kecil kasarnya begitu, dari 8 tahun terakhir dia akan sih kan. Iya. Dari 8 tahun terakhir cara bermain itu dengan sistem semenjak ada Pep lagi. Terus dia udah gua rasa 4 tahun di tim utama ya. Iya. Dia selalu dengan sistem. Sekarang lu taruh ya sama kayak Kevin De Bruyne. Iya. Sama kayak Bernardo Silva. Ngerti nggak? Lu passing pergerakan di situ udah jelas. Ini passing loh, temen gua kok kesini, kok kesana, bingung sendiri. Bukayo Saka sama. Bukayo Saka tugasnya dia ngelewatin ada 2 pemain temennya bikin kombinasi. Ngerti nggak? Ini dia ngelewatin mau kemana? Ya ujungnya crossing lagi. Jadi sistemnya kembali lagi. Yes, dan ini kebangetan sih ya bagi timnas Inggris bersama Southgate ketika lu punya pemain kualitas kayak Saka dan juga Foden. Oh enggak, Southgate emang begitu. Gue aja sampai udah ngajakuin Inggris lagi gara-gara pelatihnya enggak begitu. Player of the season-nya salah satu di Premier League ada di starting lineup dia. Player of the season-nya salah satu dari La Liga si Bellingham juga ada di lineup. Oh kalau materi pemain Zal. Iya. Oh enggak usah dikhawatirkan, bagus semua. Enggak jalan. Top score. Iya. Sedikit. Denmarknya gimana cara Denmark kalau bahasa Rizal membunuh Inggris. Hoylund Knight. Hoylund akan cetak hat-trick. Yes. Hat-trick lagi. Suka beneran lo Zal. Lu hati-hati beneran gimana lo? Lucu banget kalau potong langsung TikTok. Hoylund hat-trick. Wing. Denmark ya sebenarnya kalau dari segi kualitas pemain dibilang merata sih cukup merata ya kalau gue bilang, tapi kalau soal expect dari end product ini masih jadi masalah bagi mereka sebenarnya. Walaupun mereka punya pemain sekualitas, ya Hoylund bukan kualitas yang elit banget lah, tapi at least cukup bagi timnas Denmark, tapi belum bisa terlalu dimanfaatkan juga. Match pertama seri 1-1 sama lawan Slovenia. Eriksen mencetak gol. Dan di lini tengahnya ini terutama si Højbjerg ini kan menurut gue udah decline udah parah banget. Tapi lini belakangnya Zal lumayan Zal. Ya pengalamannya Vestergaard gila. Pada punya pengalaman juga dan udah beberapa kali ikut di ajang hajatan bola kayak begini. Dan Denmark ini kan di edisi terakhir hajatan bola Eropa tim yang paling mengejutkan sebenarnya, bisa melangkah jauh banget sampai di semifinal dan bukan nggak mungkin bisa terjadi lagi. Tapi kan dia punya tren penampilannya naik turun. Singkat, menang mana? Inggris Denmark? Inggris, tapi mainnya jelek lagi. Iya nggak apa-apa. Inggris hanya butuh menang. Koci? Gua harap sih Denmark. Gua harap ya, bukan gua bilang menang. Iya. Kalau secara analis Inggris masih. Atau seri? Enggak, Inggris masih punya pemain kualitas individunya. Iya, masalahnya Southgate mungkin nggak mainin mereka gitu yang punya individu. Enggak, lu kalau punya Bellingham sama Kane ada kualitas individu yang tidak dimiliki oleh faktor X ya? Denmark. Yes. Tapi ini kan sepak bola, bukan matematika. Bukan. Jadi gua harap ada kejutan. Ya kejutannya Højlund cetak hat-trick. Itu dia. Oke, next kita bakal bahas Spanyol menghadapi Italia. Spanyol yang kita live reaction kemarin
Gua kira Kroasia bakal bisa merepotkan, tapi babak kedua hancur lebur Kroasia dibikin sama Spanyol. Spanyol pun nggak yang main bagus-bagus banget. Morata ya gue harus akuin efektif sekali, ada kesempatan. Sekali. Iya makanya. Habis itu udah juga hilang. Nggak tahu juga. Iya kan. Pengakuan tapi setidaknya dapat Nah, pengakuan. menghadapi Italia yang menghadapi Albania sempat dikagetkan oleh gol cepat dari Beirami, terus main sampai menit 15. Oke, habis itu juga Italia ya udah entah kemana. Udah unggul lah mereka, sampai udah unggul habis itu nurun. Rizal gimana menghadapi Spanyol menghadapi Italia ini? Waduh, ini berat banget sih sejujurnya. Tapi kalau untuk Spanyol menurut gua lebih diunggulkan kalau pertandingan. Akhir-akhir ini Spanyol menang terus lawan Italia. Iya, di atas dari head to head juga lebih diunggulkan, dan juga Spanyol ini kan ada wajah baru ya di turnamen kali ini menurut Yamin. Yamal salah satunya. Bukan cuma dari wajah literalnya doang, tapi dari secara permainan. Kapan sih kita ngeliat Spanyol ini tim yang nyaman itu ngelakuin transisi dibanding Euro sebelumnya hanya 7 pemain yang stay. Iya, dan udah ada perombakan 13 pemain sekarang. Itu pun ya, Rodri, Carvajal, 19 pemain baru semua. Dan wajah Spanyol yang gue maksud adalah mereka sekarang nyaman loh nyerang lewat transisi sekarang tuh, nggak perlu position football, nggak perlu hal ajak kayak mainnya dari belakang dulu, perlu tiki taka lah. Iya, udah ngubah hal itu. Dan juga hal ini mereka punya Yamal ya, kita udah sering bahas, emang ini another level nih pemain, udah nyaman banget, dan sekarang dia justru berkembang dari segi kualitas crossingnya juga, itu menurut gue udah kelihatan banget, karena di pertandingan La Liga menjelang akhir tuh udah kelihatan di situnya juga. Tapi kalau soal apa yang bikin Spanyol kelihatan lebih akselerasi banget sekarang, ya jelas dibandingkan turnamen hajatan Piala Dunia 2022 ya. Soal peran Rodri juga salah satunya, karena biasanya kan partnership di lini belakang mereka harus ngorbanin Rodri, akhirnya dimainin sebagai back. Abis itu kadang si Laporte duetin sama si Pau Torres, dua-duanya kaki kiri, kelihatan gak nyaman banget main bareng. Tapi sejak si Rodri main di tengah dan sekarang dia punya Lenormand, itu serangan jadi lebih jalan. Gue nggak setuju sama sekali. Rodri coach? Serangan justru Rodri kemarin itu lebih kayak Busquets, hanya fokus ke pertahanan. Serangan lebih ngalir itu murni karena Fabian Ruiz. Karena Fabian Ruiz itu lebih advance ke depan. Jadi kuncinya gue lihat Fabian Ruiz itu KW-nya Xavi lah. Sekian lah ya. Iya. Karena ya bukan level Xavi, tapi ini orang yang penting yang bisa memberikan, bisa cetak gol, bisa assist, yang dia sama Pedri kan. Nah, dua pemain itu penting sekali. Justru dengan hadirnya Fabian Ruiz, kerjaan Rodri lebih ringan, jadi lebih fokus ke defense. Williams di sayap kiri layak di drop, coba Oyarzabal mungkin. Ya belum terlalu optimal sih. Iya kan, gue liat si Williams kemarin di pertandingan pertama. Ya, tapi at least dia punya speed. Tapi kalau Oyarzabal sekalipun menurut gue nggak layak untuk dicoba juga karena performanya nggak terlalu bagus, dan juga di ajang turnamen sebelumnya juga udah pernah dicoba dan nggak terlalu berdampak banyak banget. Jadi menurut gue Nico Williams masih harus dimainkan lagi, atau mungkin opsi-opsi lainnya macam si ini kan ada ya, Torres ada ya. Olmo. Katro lagi. Atau gue sih lebih prefer Torres kalau seandainya emang Williams ini harus digantikan. Ferran Torres. Oh, Ferran. Serius Ferran Torres dong? Gue mending Ferran Torres. Gue mending Nico Williams. Ferran Torres. Kalau seandainya harus di drop ya, karena dia Ferran Torres bukan di kanan juga lagian. Dia bisa juga, dia lebih nyaman lah main dimanapun bisa sebenarnya. Ferran Torres buat gantiin dia nggak jelas mainnya di mana. Makanya bisa di semua sebenarnya. Tapi Yamal menurut gua yang paling nggak tergantikan ya Yamal, Rodri, dan juga si Fabian Ruiz tergantikan. Morata cukup lah untuk performanya di Joselu di tim yang sekarang, impact Joselu masih. Ya buat apa lu ganti kalau dia udah cetak gol? Mungkin percaya dirinya meningkat. Ya Morata mungkin ini menjadi turnamen yang terakhir top buat dia. Bisa jadi top skor. Morata useful banget, dan juga useful banget untuk di squad yang sekarang sebenarnya. Kalau dari segi kualitas mah, di game menghadapi Kroasia kemarin useful bangetnya gimana? Di awal that's it. Itu pengubah lah sih. Dia itu perlu banget, gol pertama tuh perlu. Tapi dan juga si Lenormand menurut gue juga lumayan. Dan gue suka, ya gue akuin. Dia nyaman megang bola, defense-nya juga reading the game bagus. Tapi lawan juga cupu. Sociedad akan dites lawan yang berbeda nih, bukan Kroasia lagi, tapi Italia menurut gue lini depannya Chiesa ini kan bener-bener gerasak kerusuknya, bukan gerasak kerusuk dalam artian negatif ya, emang bikin back gak nyaman tuh pemain kayak begini nih, bawa bola, semua bola dikejar, semua pemain dikejar. Menurut gue ini pemain yang bahaya juga, dan kalau Italia bisa manfaatin situasi-situasi penting, bukan nggak mungkin si Chiesa akhirnya bisa dapat gol, walaupun kemarin dia penasaran banget kayak pengen. Abrar punya line up, kita lihat yuk line up yuk. Nah,
Yes, belakang begitu. Kukurea di back kiri atau backnya Leverkusen? Kukurea terus menurut gua. Kalau formatnya 4-3-3 begini Kukurea terus karena nggak cuma main di 4. Grimaldo Leverkusen layak diberi kesempatan. Iya dong. Tapi dia kemarin pun nggak yang bagus-bagus banget. Bagus-bagus amat, betul. Tapi kalau untuk Grimaldo gua rasa bakal lebih jelek lagi menurut gua karena dia bukan nggak nyaman dalam situasi 4 back. Tahu dari mana lu? Di Leverkusen satu musim. Dia kan lebih bisa naik ke atas lagi. Tapi dalam kondisi defending as a 3 back sama 4 back jelas situasi yang berbeda banget dong Coach. Dan Grimaldo ini kan udah hampir setahun lamanya. Punten, bukan lagi mau ngedebat lu. Cuman Kukurea kan emang biasa main di Chelsea 3 back, Brighton juga 3 back. Tapi menjelang akhir musim ketika hasilnya positif, mereka mainnya jadi 4 back itu. Dan dia pun biasa pakai 3 back gitu. Sama seperti si Grimaldo kalaupun dia pakai 4 back bisa atau 4 back itu pengaruh terhadap center back-nya, bukan terhadap wing back-nya. Untuk wing back-nya nggak begitu ngaruh. Lu cuma lari lebih jauh aja, udah that's it. Distance covernya mungkin berpengaruh, tapi kalau soal Kukureanya karena di separuh musim terakhir di 2024 dia kan permainannya salah satu yang paling meningkat menurut gue di Chelsea. Iya, dan dia perannya lah. inverted segala macam. Menurut gue ini penting karena kalau Grimaldo itu kan mungkin dia punya end product yang lebih bagus dibandingkan Kukurea. Lu underestimate Grimaldo. Ya lu bener, gue setuju. Lu underestimate Grimaldo. Dia bisa ngegolin, bisa assist, gue akuin. Bahkan salah satu pemain terpenting Leverkusen musim lalu ya salah satunya Grimaldo. Kenapa nggak dicoba? Gue rasa kalau lu berdasarkan performa musim ini ya Grimaldo layak dicoba. Paling enggak kalau emang jelek ganti lagi mau Iya, betul. Sepakat, gue suka banget sama Grimaldo. Bahkan dia pembuktian bagi dia lah musim lalu bersama Leverkusen setelah dibuang secara gratis. Tapi kalau as a sistemnya Spanyol bersama De La Fuente, gue lebih prefer Kukurea dibandingkan Grimaldo. Terlepas dari performa Grimaldo yang bagus banget. Dan kalau lu harus milih secara head to head Grimaldo atau Kukurea, gue selalu pilih Grimaldo lah. Pasti gue pilih. Tapi kalau untuk sistem yang sekarang, gue harus pilih Kukurea. As simple as that menurut gue. Coba kita lihat Gli Azzurrinya, Brar. Kita belum bahas Gli Azzurrinya nih. Gli Azzurri, lini belakang asuhan Spalletti, yang kesukaan Koci. Nah ini gue mau bahas sedikit soal Calafiori. Iya. Bagus. He's a monster dan ngelanjutin performa bersama klub juga. Bolonya kebawa sampai di hajatan bola Eropa sejauh ini menurut gue. Kita nggak bisa terlalu cepat mengambil konklusi. Tapi di game pertama kemarin bagus Koci. Hanya match pertama. Ini terlalu banyak pemain muda. That is a problem dengan Italia. Sekarang jadi terlalu nggak konsisten. Mending Italia kalah sekarang daripada nanti di fase knockout. Iya. Buat ngerespon segala macam. Tapi Pellegrini bagus, cuma masalahnya dia sering banget cedera. Injury prone. Tapi kalau soal chance created diakuin bagus. Pellegrini sama Scamacca ini kan bukan levelnya Italia yang kita kenal. Iya. Adanya ini. Iya, emang adanya ini. Iya. Di Marco kemarin sempat turun loh. Iya. Menghadapi Albania dan yang bagus dan error pun berawal dari throw-in-nya dia, awareness-nya kurang. Tapi setelah itu untungnya dia bisa recovery, dia bisa bounce back, dan menurut gua ya untuk opsi di back kirinya itu Di Marco masih nggak tergantikan lah karena crossing-nya itu yang bakal dibutuhin banget. Suka banget dia. Di Lorenzo juga beberapa kali invert jadi center back juga. Iya, Dilo udah bikin situasi kayak begitu, dan partnership di lini belakang sih menurut gua udah paling pas ya, Bastoni sama si Calafiori ini. Coach, ada adu taktik apa dari Spalletti dan juga Luis De La Fuente atau hanya bakal ya udah? Enggak, gue sangat respect terhadap Spalletti. Jadi gue harap satu-satunya match pertama yang benar-benar dua-dua bermain bagus, karena belum kita lihat so far. Lebih banyak satu main bagus, sisanya bertahan, ya kan? Spanyol Kroasia. Iya. Dan ini semoga jadi dan gue nggak ngelihat Spalletti bertahan. Jadi kita akan melihat semoga ini menjadi match yang benar-benar match pertama di hajatan ini yang dua-dua bermain bagus dan dua-dua pengen menang. Nah akhirnya ya siapa yang buat seperempat kesalahan itu bisa kalah. Seperempat kesalahan itu kira-kira datang dari mana, baik dari Italia dan juga Spanyol? Di mana error yang kemungkinan terjadi? Error kemungkinan bagi terjadi Spanyol, mungkin duel lini tengah ya. Ini duel lini tengah bakal brutal banget sih menurut gua. Trio antara Pedri, Rodri dan juga Fabian Ruiz berhadapan sama Jorginho, abis itu si Barella dan Fratesi menurut gua bakal krusial banget. Dan juga soal Jorginho ini kan sebenarnya emang dia kualitas megang bolanya bagus, tapi kalau soal physicality, abis itu kalau lu ngetes dia kayak selayaknya yang dilakukan sama Spanyol lakuin ke lini tengahnya Kroasia. Lini tengah Kroasia kan nyaman banget megang bolanya, tapi ketika dihadapin sama lini tengahnya Spanyol kelihatan kocar-kacir juga tuh sebenarnya. Jadi gue ngeliat lini tengah Spanyol agak lebih diunggulkan dibandingkan skuad Italia yang sekarang. Tapi kalau mereka bisa ngetes itu, menurut gue Spanyol bisa mendominasi di lini tengah asal bisa nge-expose kelemahan dari si Jorginho, karena trackingnya dia juga awareness defense-nya agak lemah juga si Jorginho ini kalau menurut gue. Kalau Koci gimana kira-kira
Apa yang bisa bikin? Gue bilang seperempat kesalahan itu lebih cenderung ke Italia yang bikin kesalahan. Karena bukan defense-nya, karena terlalu muda. Masih bukan terlalu muda, jam terbang internasional masih cetek. Bahkan seorang Bastoni. Ini kan posisi yang baru buat Bastoni. Bastoni ganti kan lebih sering ke depan lewat sayap kan. Dan 3 back juga kan dia biasanya kalau di Inter. Nah sekarang kan dia bermain dengan real center back lah kasarnya. Jadi gue lihat justru Spanyol menang. Iya. Dan bayangin aja si Italia bisa kebobolan secepat itu dari situasi throw-in yang seharusnya nggak jadi bahaya. Throw-in sendiri loh di area sendiri bisa jadi situasi karena itu bahaya. Kembali ke jam terbang. Itu yang bahaya banget sebenarnya. Itu nggak boleh lagi dilakuin dan beruntung sebenarnya kemarin setelah melakukan error mereka membaik mainnya. Tapi kan itu bukan nggak mungkin terjadi lagi di pertandingan lawan Spanyol karena error dari throw-in itu kan terlalu schoolboy stuff lah. Bola lu sendiri bisa langsung dihukum jadi itu gol. Kan semua terjadi dengan pengalaman. Based on experience. Even senior juga ada yang begitu sih coach ya. Iya, tapi enggak. Ini kan kita bicara probabilitas. Dan itu lebih besar kesalahannya terjadi di Italia daripada Spanyol. Oke, kalau gitu dua pandit kita hari ini mengunggulkan Spanyol untuk bisa lolos lebih cepat dibandingkan Italia. Kalau kalian gimana? Spanyol, La Furia Roja atau Gliazzurri? Mana? Tulis dulu kolom komentar mana yang bakal lolos lebih dulu. Gua Aldi Bawazir, mewakili kru yang bertugas, mewakili Koci, Rizal juga, thank you semua. Dan juga jangan lupa Jebret Tim Hajatan Bola Eropa live reaction bersama Super Soccer. Pantengin jam 10. Berarti ini Jerman menghadapi Hungary ya, benar ya? Betul banget. Makasih banyak juga Awi dan juga PT Minstindo Visual Pratama. Aldi Bawazir signing out, bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.